Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Suwaibatul Islamiyah selaku dosen pengampu komputer bisnis, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga bisa mengikuti virtual Zoom pada pagi hari ini. Langsung saja teman-teman, marilah kita buka presentasi dari kelompok kami. Izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Rosalia NIM 210301209 selaku moderator dan juga pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Safia Yul Amanda, NIM 210301210 selaku pembaca materi. Perkenalkan, saya Zulia Dwi Rahmawati, NIM 210301211 sebagai pembaca materi. Baiklah, langsung saja teman-teman. Kali ini kelompok saya akan membahas mengenai sistem telekomunikasi dan jaringan. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi. Sistem informasi merupakan gabungan dari peranti keras maupun peranti lunak yang mentransmitkan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Sistem ini mentransmitkan informasi dalam dua sinyal dasar, yaitu sinyal analog dan juga sinyal digital. Sinyal analog merupakan gelombang berkelanjutan yang mentransmitkan informasi dengan mengubah amplitudo dan frekuensi gelombang tersebut, sedangkan sinyal digital merupakan getaran listrik yang datar atau naik dan yang menunjukkan informasi dalam bentuk biner. Slide selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem telekomunikasi. Ada 6 macam komponen. Yang pertama yaitu komponen peranti keras yang merupakan semua jenis komputer. Contohnya itu PC, server, mainframe, dan proses komunikasi seperti modem atau komputer kecil yang dikhususkan untuk komunikasi saja. Komponen yang kedua yaitu media komunikasi, di mana media fisik, sinyal elektronik ditransmisikan termasuk media nirkabel digunakan dengan satelit serta telepon seluler. Komponen yang ketiga yaitu jaringan komunikasi yang merupakan link antar komputer dan peralatan komunikasi. Komponen yang keempat yaitu peranti lunak komunikasi, link antar komputer. Peranti lunak komunikasi yang merupakan peranti lunak yang mengendalikan sistem telekomunikasi serta layanan komunikasi data. Yang kelima yaitu protokol komunikasi. Di situ memuat berbagai aturan untuk mentransmitkan informasi di lintas sistem. Yang keenam yaitu aplikasi komunikasi yang merupakan pertukaran elektronik atau ED, telekonferensi, konferensi video, email, fax, mail, transfer, dana elektrik. Slide selanjutnya yaitu saluran dan media komunikasi. Saluran dan media komunikasi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu media kabel dan media broadcast. Di dalam media kabel itu ada 3 jenis, yaitu kabel ganda ulir, kabel koaksial, dan serat optik. Sedangkan media broadcast yaitu gelombang mikro, satelit, radio segera, dan inframerah. Kabel ganda ulir merupakan bentuk komunikasi melalui kabel yang paling umum. Kabel ini biasanya digunakan untuk hamper semua kabel telepon. Kabel ganda ulir terdiri atas untaian kabel tembaga yang diulirkan secara berpasangan. Kabel ini relatif murah, banyak tersedia, dan mudah diproses. Akan tetapi kabel ini juga mempunyai beberapa kelemahan seperti relatif lambat untuk mentransmitkan data. Biasanya juga dapat terkena gangguan dari sumber listriknya. Yang kedua yaitu kabel koaksial yang merupakan kabel tembaga yang diisolasi. Biasanya itu digunakan untuk membawa lalu lintas data berkecepatan tinggi dan sinyal televisi. Yang
ketiga yaitu kabel optik yang merupakan ribuan filamen serat kaca yang tipis. Di situ dikelilingi oleh pelapis logam yang mentransmisikan informasi melalui berkas cahaya yang dihasilkan oleh laser. Gelombang mikro. Yang keempat yaitu gelombang mikro yang merupakan saluran komunikasi yang menggunakan menara untuk mengirim sinyal nirkabel, digunakan untuk komunikasi volume jauh, jarak jauh, dan poin ke poin. Sedangkan yang keenam yaitu satelit. Satelit merupakan saluran komunikasi yang menggunakan satelit yang mengorbit untuk mengirim transmisi digital dari poin ke poin. Selanjutnya yaitu radio yang merupakan saluran komunikasi yang menggunakan frekuensi gelombang radio untuk mengirim data secara langsung antara pengirim dengan penerima melalui jarak pendek. Selanjutnya yaitu teknologi radio seluler yang merupakan penggunaan transmisi radio antar seluler dalam berbagai area, layanan geografis, dan kantor penerus telepon mobile yang memungkinkan layanan telepon nirkabel. Selanjutnya yaitu inframerah yang merupakan cahaya merah yang umumnya tidak dapat dilihat oleh mata manusia tetapi dapat dimodulasi atau dibentuk menjadi sinyal untuk menyampaikan informasi. Slide selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian saluran komunikasi. Ada 8 macam. Yang pertama yaitu saluran ganda ulir. Keuntungannya yaitu dia itu murah, terus banyak tersedia, mudah diproses juga dan tidak mengganggu. Sedangkan kerugiannya yaitu lambat, terus dapat terkena gangguan dan mudah disadap karena keamanannya itu rendah. Saluran yang kedua yaitu kabel koaksial. Keuntungannya itu bandwidthnya lebih tinggi daripada ganda ulir dan juga tidak mudah diganggu oleh elektromagnet. Tetapi kerugiannya yaitu relatif mahal dan tidak fleksibel, juga mudah disadap karena keamanannya juga masih rendah dan juga sulit untuk diproses. Yang ketiga yaitu kabel serat optik. Keuntungannya itu bandwidthnya itu sangat tinggi. Yang kedua relatif murah dan sulit untuk disadap karena keamanannya itu tingkat baik gitu. Terus kerugiannya juga sulit untuk diproses. Selanjutnya yaitu gelombang mikro. Keuntungannya itu bandwidthnya tinggi dan juga relatif murah, tetapi kerugiannya yaitu harus memiliki jalur lurus dan juga rentan terhadap gangguan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu satelit. Keuntungannya bandwidthnya itu tinggi, tidak perlu kabel, sinyalnya itu melewati dinding dan juga mudah diinstalasi. Tetapi kerugiannya dia harus mengeluarkan budget yang lebih tinggi. Terus sinyalnya itu mengalami penundaan sirkulasi, harus menggunakan enskripsi untuk pengamanan. Selanjutnya yaitu radio yang keuntungannya itu bandwidthnya tinggi, tidak perlu kabel, serta sinyalnya itu melewati dinding. Tetapi kerugiannya menimbulkan masalah gangguan listrik, dapat dimata-matai kecuali dienkripsi. Selanjutnya yaitu radio seluler yang merupakan keuntungannya itu bandwidthnya rendah hingga menengah, terus sinyalnya juga melewati dinding. Kerugiannya itu membutuhkan konstruksi menara dan juga dapat dimata-matai kecuali kita enskripsi. Dan yang terakhir yaitu inframerah, di mana keuntungannya tersebut yaitu bandwidthnya itu rendah hingga menengah, tetapi kerugiannya itu harus memiliki jalur lurus dan hanya digunakan untuk jalur pendek. 3 jenis dasar satelit telekomunikasi. Pertama ada GEO. Pertimbangan dari GEO adalah satelit tetap pada posisi relatifnya dari titik bumi. 2. Dibutuhkan sedikit satelit untuk cakupan global. 3. Penundaan transmisi sekitar 0,25 detik. 4. Paling mahal untuk dibuat dan diluncurkan. 5. Masa orbit paling lama 12 tahun. Orbitnya 22.300 mil dan jumlahnya adalah 8. Kedua ada MEO. MEO pertimbangannya adalah 1. Satelit bergerak relatifnya dengan suatu titik di bumi. 2. Jumlah yang dibutuhkan untuk cakupan global sedang. 3. Membutuhkan pengirim berdaya sedang. 4. Penundaan transmisi kecil sekali. 5. Lebih murah untuk dibuat dan diluncurkan.
6. Masa orbit menengah 6-12 tahun. Masa orbitnya adalah 6.434 mil dan jumlahnya sekitar 10-12. Yang ketiga ada Leo. Leo mempunyai pertimbangan yaitu 1. Satelit bergerak cepat relatif dengan suatu titik di bumi. 2. Banyak sekali jumlah yang dibutuhkan untuk cangkupan global. 3. Hanya membutuhkan pengirim berdaya rendah. 4. Penundaan transmisi sangat kecil. 5. Paling murah untuk dibangun dan diluncurkan. 6. Masa orbit paling pendek yaitu di bawah 5 tahun. Orbitnya adalah 400 hingga 700 mil dan jumlahnya ada banyak. Layanan jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan media komunikasi, peranti keras dan lunak yang dibutuhkan oleh dua atau lebih sistem peralatan. Macam-macam layanan jaringan. Yang pertama adalah saluran switch dan terdedikasi, yaitu saluran telepon tempat transmisi data dapat diteruskan atau digantikan ketujuannya. Yang kedua adalah integrated service digital network, yaitu teknologi berkecepatan tinggi yang memungkinkan pengguna mentransfer suara, video, gambar, dan data secara bersamaan melalui saluran telepon yang telah ada. Yang ketiga adalah digital subscriber line, yaitu teknologi transmisi data digital berkecepatan tinggi yang menggunakan suara telepon analog yang sudah ada. Yang keempat, modem kabel. Modem kabel adalah modem yang beroperasi melalui kabel koaksial dan menawarkan akses berkecepatan tinggi ke internet atau intranet perusahaan. Yang kelima adalah paket switching, yaitu teknologi transmisi data yang memecah berbagai blok teks menjadi bundel data kecil dan tetap yang dikirim secara terpisah melalui jaringan. Yang keenam adalah frame relay, yaitu teknologi transmisi data yang lebih cepat dan lebih murah daripada paket switching. Yang ketujuh adalah fiber distribute data interface, yaitu standar transmisi data yang didasarkan pada kecepatan dan kapasitas tinggi serat optik. Yang kedelapan adalah asynchronous transfer mode, yaitu teknologi transmisi data yang menggunakan paket switching dan memungkinkan permintaan bandwidth yang hampir tidak terbatas. Yang kesembilan adalah teknologi switch hub, yaitu teknologi transmisi data yang memperkuat beberapa lokal area network dengan menambahkan kemampuan paket switching seperti ATM. Yang ke-10 adalah synchronous optical network, yaitu standar antarmuka untuk mengirim sinyal digital melalui saluran serta optik, serta memungkinkan integrasi transmisi dari beberapa vendor. Yang ke-10 adalah sistem T-carrier, yaitu sistem transmisi digital yang menentukan berbagai sirkuit yang beroperasi di berbagai tingkat yang berbeda. Yang kesemuanya adalah kelipatan dari dasar 64 kbps yang digunakan untuk mengirim sebuah panggilan suara. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah serangkaian aturan prosedur yang mengatur transmisi melintasi jaringan. Macam-macamnya ada 3, yaitu Ethernet, TCP atau IP, dan protokol Open System Interconnection dari International Standard Organization. Ethernet adalah protokol jaringan yang paling umum. TCP atau IP adalah protokol transfer file yang dapat mengirimkan berbagai file informasi berukuran besar melalui jaringan yang kurang andal, dengan jaminan data tersebut akan masuk dalam bentuk yang tidak rusak. Protokol Open System Interconnection dari International Standard Organization mempunyai beberapa lapisan, yaitu 1. Lapisan fisik. Lapisan fisik digunakan untuk menentukan mekanisme untuk berkomunikasi dengan media transmisi dan peranti keras antarmuka. Lapisan kedua ada link data. Link data digunakan untuk memvalidasi integritas aliran data. Lapisan ketiga ada lapisan jaringan. Lapisan jaringan digunakan untuk menentukan protokol untuk meneruskan data agar dapat memastikan bahwa informasi tiba di tujuan yang benar. Lapisan keempat ada lapisan transport. Digunakan untuk menentukan berbagai protokol untuk
strukturisasi pesan. Lapisan kelima ada lapisan sesi, digunakan untuk mengkoordinasikan komunikasi dan menjaga kelangsungan sesi selama dibutuhkan, termasuk fungsi keamanan dan log-on. Lapisan keenam adalah lapisan presentasi. Lapisan presentasi digunakan menentukan cara data di format, dikonversi, dan dikodekan. Lapisan ketujuh adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi digunakan untuk menentukan cara program aplikasi seperti email berinteraksi dengan jaringan. Kecepatan transmisi. Bandwidth merujuk pada kisaran frekuensi yang tersedia dalam saluran komunikasi. Bandwidth adalah konsep yang sangat penting dalam komunikasi karena kapasitas transmisi saluran sangat bergantung pada bandwidth. Kecepatan dari berbagai saluran komunikasi tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kabel ganda ulir, kecepatannya hingga 100 Mbps. Kedua ada gelombang mikro, kecepatannya hingga 200 Mbps. Ketiga ada satelit, kecepatannya hingga 200 Mbps. Keempat ada kabel koaksial, kecepatannya hingga 200 Mbps. Kelima ada kabel serat optik, kecepatannya hingga 6 Tbps. Jenis-jenis jaringan komputer terdapat 3, yaitu Local Area Network, yang artinya jaringan yang menghubungkan berbagai peralatan komunikasi dalam area geografis terbatas, contohnya satu gedung, sehingga tiap peralatan pengguna di jaringan dapat berkomunikasi dengan masing-masing peralatan lainnya. Yang kedua adalah Wide Area Network, yang artinya jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia telekomunikasi umum dan yang meliputi area geografis luas. Yang ketiga adalah jaringan perusahaan. Perusahaan kini memiliki beberapa LAN dan mungkin memiliki beberapa WAN yang dikoneksikan satu sama lain dalam bentuk jaringan perusahaan. Local Area Network terdapat 3, yaitu teknologi LAN, yang kedua adalah teknologi Wireless Local Area Network, dan yang terakhir adalah Wi-Fi. Sedangkan Wide Area Network terdapat 2 bagian, yaitu Value Added Network dan Virtual Private Network.